وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami menambahkan hidayah kami untuk mereka. Ayat ini adalah petikan dari cerita 7 orang pemuda yang luar biasa. 7 orang pemuda yang seharusnya menginspirasi pemuda-pemuda Islam. 7 orang pemuda yang seharusnya menjadi contoh bagi pemuda-pemuda Islam. Mereka adalah 7 orang pemuda yang berani mati, berani sengsara untuk mempertahankan akidah mereka. Mereka rela meninggalkan rumah mereka, mengungsi di gua, bahkan sampai mereka tertidur di gua selama 300 tahun sebagaimana diceritakan dalam ayat. Saudara sekalian, masa muda adalah masa yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai tingkat kekuatan fisik, tingkat kecerdasan akal. Itu adalah masa muda. Masa muda adalah masa di mana manusia oleh Allah diberi kelonggaran waktu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah tua. Maka saudara sekalian, apa yang diharapkan dari pemuda-pemuda Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasyababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan betul masa mudamu sebelum tibanya masa tua. Karena saudara sekalian, ketika orang sudah sampai pada masa tua, dia hanya akan bisa meratapi, hanya akan bisa menyesali masa muda yang telah tersia-sia. Nah, sehingga dari salah satu mereka ada yang mengatakan, "Laita syababu ya'udu walau yawman fa ukhbirhu bima fa'ala al-mashibu." Ada masa muda bisa kembali walaupun sehari saja, maka aku akan kabarkan kepada mereka apa yang dilakukan oleh masa tua. Saudara sekalian, masa muda adalah masa yang paling produktif, yang seharusnya betul-betul dipegang oleh anak-anak muda. Di sisi lain memang banyak kepentingan-kepentingan
yang akan merusak masa muda. Baik itu kepentingan orang-orang yang berbisnis tanpa peduli apa dampak dari bisnisnya. Banyak orang-orang hanya untuk mencari uang. Mereka tidak peduli bahwa mereka merusak generasi muda. Mereka menciptakan permainan-permainan yang menghabiskan waktu generasi muda. Mereka membuat acara-acara yang memalingkan seluruh perhatian generasi muda. Mereka bahkan ada yang menyebarkan barang-barang haram yang merusak akal generasi muda. Mereka tidak ada yang peduli itu. Yang mereka peduli hanyalah apa mereka dapat uang. Apakah pemuda kita rusak, generasi muda kita rusak, mereka tidak peduli. Yang lebih berbahaya lagi, saudara sekalian, di luar sana ada sekelompok manusia yang dengan kebenciannya yang sangat terhadap Islam, mereka akan berusaha apa yang mereka bisa usahakan untuk merusak pemuda-pemuda Islam. Mereka tidak peduli apakah dengan menempuh, apakah mereka rugi, berapa yang harus mereka belanjakan, apa yang harus mereka lakukan, mereka tidak peduli. Yang mereka peduli, yang mereka mau adalah pemuda Islam rusak. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai dunia. Mereka yakin mereka tidak akan bisa menguasai dunia kecuali dengan merusak generasi Islam. Kenapa? Selagi generasi Islam masih kokoh agamanya, selagi generasi Islam masih istiqamah dalam agamanya, mereka tidak akan bisa menaklukkannya. Maka saudara sekalian, saya ingatkan kepada para pemuda, ingatkan. Nah, ingat masa muda kalian. Manfaatkan masa muda kalian. Belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Belajar adab yang baik. Belajar akhlakul karimah. Semuanya pelajari. Jangan sampai ketika besok di hari kiamat Allah meminta kita pertanggungjawaban tentang masa muda kita, kemudian kita bingung. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Besok di hari kiamat, kedua telapak kaki hamba tidak akan bergeser dari tempatnya sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara yang besok akan ditanyakan kepada hamba adalah wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya. Dia habiskan untuk apa masa muda itu? Apa yang akan kita jawab waktu itu? Apakah kita akan mengatakan waktu mudaku habis untuk bermain? Masa mudaku habis untuk berpoya-poya, masa mudaku habis untuk bersenang-senang. Itukah jawaban yang kita harapkan? Saudara sekalian, sebaliknya, sebagai seorang pemuda, kita memanfaatkan masa muda kita untuk mendapatkan fadilah yang besar besok di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah, yawma la dhilla illa dhilluh." Di hari kiamat ada 7 golongan yang Allah akan diletakkan di bawah naungannya. Yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 golongan ini adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang istimewa. Di saat umumnya pemuda menghabiskan waktunya untuk berhura-hura, untuk bersenang-senang, untuk bermain-main, dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Salah satu harapan terbesar dari pemuda-pemuda Islam adalah mereka menjadi pemuda-pemuda yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang lurus, dan memiliki ketulusan dalam memperjuangkan agamanya, dalam melayani agamanya. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menceritakan dulu dari kalangan orang-orang Ansar ada 70 orang pemuda yang mereka dikenal dengan sebutan qurra, para penghafal Al-Quran. Mereka adalah 70 orang pemuda yang dikenal sebagai Al-Qurra, para penghafal Al-Quran. Apa yang kita perlu contoh dari mereka adalah keikhlasan mereka, ketulusan mereka menjadi pelayan agamanya. Mereka ini dikisahkan setiap sore mereka pergi ke masjid. Setelah itu mereka akan pergi ke pinggiran Madinah. Di sana mereka beribadah, salat sunnah, membaca Al-Quran. Keluarga mereka mengira mereka masih di masjid. Orang-orang di masjid mengira mereka sudah pulang ke rumah. Tapi di mana mereka? Mereka pergi ke pinggiran Madinah. Mereka beribadah di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Kenapa? Menghindari riya, menghindari sanjungan orang banyak. Mereka memilih menepi, menjauh, keluar kota Madinah. Mereka habiskan waktu malam mereka untuk beribadah di sana, membaca Al-Quran, salat sunnah, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjelang pagi, mereka akan mengumpulkan beberapa kayu bakar. Mereka bawa pulang. Mereka letakkan kayu bakar itu di dekat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disandarkan di dindingnya. Kemudian mereka mengambil air wudhu dan masuk masjid untuk menunggu salat subuh. Tidak ada orang yang tahu apa aktivitas mereka sebenarnya. Kenapa? Mereka beribadah di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Mereka memberikan pengabdian yang menurut orang ini pengabdian kecil, tapi ini pengabdian luar biasa yang mereka lakukan dengan tulus. Mereka tidak memberi sesuatu yang besar, tapi memberikan sesuatu dengan cara yang ikhlas. Mereka letakkan kayu bakar itu, mereka sandarkan di dinding pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tahu itu dari siapa. Inilah pemuda-pemuda yang diharapkan dari Islam, yang diharapkan oleh Islam. Saudaraku anak muda, Islam, umat kita ini mengharapkan kalian semua sebagai pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Orang-orang tua kalian, mereka tidak akan mendampingi kalian selamanya. Mereka hanya akan mengantar kalian mungkin sampai melewati masa muda saja. Setelah itu,
apa yang sekarang menjadi tanggung jawab mereka saat itu akan berpindah menjadi tanggung jawab kalian semua. Bila kalian sekarang melihat pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, bila kalian sekarang melihat ulama-ulama yang kalian idolakan, ulama-ulama yang kalian hormati, maka di masa yang akan datang, kedudukan-kedudukan itu kalianlah yang akan menempatinya. Pemimpin-pemimpin yang memimpin umat ini adalah dari kalian. Ulama-ulama yang menjadi guru umat ini adalah kalian. Maka manfaatkanlah masa muda kalian. Jangan sia-siakan. Jangan sampai besok di hari kiamat kalian bingung. Kita bingung ketika ditanya tentang masa muda kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra."